Atau barangkali mungkin saya bisa mencuplik pertanyaan kemarin gitu Pak. Saya ingin konfirmasi kepada Bapak. Ya. Ya. Apa Mas Irwan? Kemarin itu ada sedikit pembahasan tentang dalam ruang publik itu kan ya, dalam public space itu yang disebut ruang publik itu pada wilayah apa sebenarnya? Pada wilayah sistem demokrasi atau sistem yang seperti apa gitu. Karena kemarin ruang publik itu divis-aviskan dengan musuh dari demokrasi yang kemudian disebut sebagai khilafah. Sementara logika ruang publik lahir dari demokrasi, kenapa dia menilai sesuatu yang tidak lahir dari demokrasi? Itu satu. Yang kedua, kemarin ada komunitas-komunitas yang sekiranya tidak dibahas oleh Habermas, yaitu seperti komunitas yang atau tipologi masyarakat yang dipersona non gratakan atau kelompok marginal. Itu apakah memang tidak dibahas secara spesifik atau bagaimana Habermas membahasnya. Terus ada juga komunitas, ini terakhir Pak ya, yang memang dia bukan tidak memiliki ruang, tapi memang tidak pernah ada pembahasan terkait itu. Misal komunitas masyarakat anak dalam gitu. Terus ya masyarakat di suku-suku pedalaman maupun kalau dalam bukunya Scott itu ada istilahnya zomia, orang-orang yang memang tidak disentuh oleh demokrasi, tidak disentuh oleh negara. Nah, bagaimana public space itu membahas terkait itu. Nah, itu kemarin sekiranya Pak Farul Muzaki hati-hati dalam menjawabnya. Itu, Pak. Nah, kita tentu tidak bisa melepaskan jawaban atas pertanyaan ini dengan keseluruhan proses sejarah dan perkembangan teori-teori yang terjadi di Eropa, ya toh. Jadi nggak bisa kita jebol begitu aja lalu menjawab pertanyaan itu. Maka dari itu ada dua pertanyaan kan. Pertanyaan pertama adalah apa itu ruang publik sebetulnya. Nah, pertanyaan kedua adalah soal eksklusi dari ruang publik terhadap kelompok-kelompok yang tidak berpartisipasi di dalam modernitas atau demokrasi modern, kira-kira begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini memang perlu kita lihat sejarah. Kalau Anda semua melihat apa yang berkembang di Eropa sekarang, yaitu masyarakat bebas dengan jaminan penuh ya. Tolong mic-nya dimatikan ya. Ya. Suaranya cok aku HP gue. Tolong Raffi Setiawan mic-nya dimatikan. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita lihat masyarakat-masyarakat di Eropa sekarang, khususnya yang kita sebut sebagai demokrasi-demokrasi di utara Atlantik gitu ya. Kita lihat ada kemakmuran di sana, ada kebebasan ya, ada jaminan-jaminan keamanan yang cukup baik. Intinya sistem hukum itu berjalan dengan bagus. Tidak ada lagi konflik-konflik yang sifatnya sektarian di dalam masyarakat seperti itu di utara Atlantik ya. Nah, kalaupun saat ini kadang-kadang kita dengar ada gesekan-gesekan ya di antara kelompok, misalnya seperti di US sekarang dengan kasus-kasus rasisme begitu ya, itu marginal sekali, tidak sampai merongrong sistem hukum yang ada di sana. Ini adalah masyarakat-masyarakat yang dijamin oleh HAM dan juga sistem negara hukum demokratis. Nah, itu bukan masyarakat yang terjadi mendadak loh. Boleh dikatakan paling muda adalah pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, kemudian masyarakat-masyarakat ini membangun dalam bentuk demokrasi dan negara hukum demokratis. Tapi itu pun ada akar yang dalam di masa lalu, saudara-saudara. Ya.
akar-akarnya mendalam di masa lalu, yaitu dengan pencerahan Eropa abad 18. Nah, maka kalau Anda bertanya tentang ruang publik, harus ditempatkan dalam konteks itu. Jadi ada suatu, katakan, cita-cita atau proyek begitu dalam masyarakat Eropa abad 18 pasca perang agama 30 tahun yang diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Cita-cita itu apa? Untuk menciptakan tatanan sosial yang setara, bebas, dan ada sedikit banyak solidaritas begitu ya. Ada integritas di dalam masyarakat itu. Itu proyek besarnya. Nah, apa yang disebut ide mengenai ruang publik juga tidak bisa dilepaskan dengan proyek besar itu. Ruang publik yang dimaksud di sini pasti bukan ruang arsitektural, misalnya taman-taman kota atau jalan-jalan, pusat-pusat perbelanjaan atau auditorium. Itu semua adalah ruang publik juga, tapi ruang publik yang bersifat arsitektural. Yang dimaksud adalah komunikasi sebetulnya, yaitu mengutip atau mengacu pada pandangan dari orang seperti Hannah Arendt misalnya ya, dalam bukunya The Human Condition, ruang publik atau ruang antara, dia sebut Zwischenraum, ya, itu adalah ruang yang terbentuk ketika dua atau lebih orang berbicara satu sama lain dengan privatnya dan mengambil alih posisi sebagai warga negara. Sehingga acuan pembicaraannya dan arah diskusinya tidak mengenai persoalan privat, melainkan persoalan-persoalan publik atau kepentingan umum. Gitu. Jadi kalau Mas Irfan sekarang mengundang saya, lalu kita ngobrol-ngobrol tentang liburan kita bagaimana, dan kita mau membuat liburan di mana, itu privat gitu. Tapi kalau sekarang kita membicarakan masalah korupsi di Indonesia, masalah alutsista di Indonesia, atau masalah hubungan agama dengan negara di Indonesia, itu kan bukan masalah kepentingan privat antara saya dengan Mas Irfan. Itu masalah-masalah publik ya. Nah, diskusi kita itu sudah membentuk ruang publik. Zoom ini menjadi ruang publik. Bahkan diskusi di ruang Tegal pun, rumah makan Tegal pun, jadi ini ruang itu lebih ditentukan satu oleh topiknya dan kepentingannya, dua oleh para pelaku yang ada di sana. Nah itu dua itu yang penting untuk pelakunya itu juga penting. Pelakunya itu warga negara. Jadi dia mengambil alih posisi sebagai warga negara bukan sebagai orang-orang privat. Nah, itu penting itu. Nah, oleh karena itu ya ruang publik itu bisa terjadi di mana-mana, Mas Irfan. Misalnya ini Sheila Ben Habib itu ya, murid dari Habermas, mencoba untuk menjelaskan lebih jauh. Kalau misalnya ada orang membersihkan sampah di sebuah taman karena keteledoran dari warga di sana untuk buang sampah, misalnya seperti botol aqua dibuang sembarangan. Nah, kemudian ada orang membersihkan sampah itu, dia sebagai warga negara karena dia peduli dengan taman kota misalnya, lalu kemudian mengajak bicara dengan orang yang ada di sana, atau aksinya itu mendorong orang lain juga introspeksi diri tentang perbuatannya. Itu sudah terbentuk ruang publik. Maka suatu bangsa yang tidak peduli dengan orang lain dan tidak peduli dengan ruang publik, bangsa seperti itu dikutuk untuk menjadi bangsa privat, bergesekan dengan kepentingan privat melulu. Kalaupun bangsa itu mengalami solidarisasinya primitif,
itu hanya tribalisme bangsa ya. Nah, tribalisme adalah bentuk solidaritas yang lemah. Itu kuat sebagai kelompok yang homogen, tetapi sangat lemah sebagai suatu bangsa atau nation state. Jadi itu bukan ruang publik, itu ruang tribal, begitu. Nah, tribalisme ini merusak dan menghancurkan peradaban. Iya. Mirip egoisme mayoritas. Nah, itu namanya narsisme kelompok lah, narsisme kelompok. Nah, itu berbahaya sekali. Maka ruang publik membutuhkan proses edukasi dan habituasi di dalam demokrasi. Indonesia mulai terbentuk ya. Banyak gerakan-gerakan masyarakat sipil, misalnya seperti gerakan LSM, gerakan mahasiswa, forum-forum terbentuk ya. Jadi semakin banyak lapisan-lapisan intermedier antara negara dengan civil society yang terbangun, itu akan memperkuat ruang publik dan membentuk sejarah dari ruang publik di Indonesia. Kadang-kadang proses diskusi yang sifatnya publik itu bisa mendorong pemerintah untuk merevisi suatu peraturan. Bisa ya. Jadi misalnya undang-undang pornografi dan porno aksi misalnya karena desakan-desakan publik ya lalu mengalami revisi misalnya. Undang-undang KPK yang kemudian mau di amandemen lalu diprotes ya. Itu juga lalu mengalami revisi. Nah, meskipun ada juga kasus-kasus di mana pemerintah bersikeras dan bandel. Cuma ini pengalaman Habermas gitu ya, atau pengalaman Eropa gitu. Jadi ketika publik itu berbicara, kadang-kadang, tidak selalu ya, pengawasan publik itu berfungsi, ya kadang-kadang berfungsi. Nah, maka ruang publik itu menjadi harapan bagi orang seperti Habermas, karena dengan ruang publik akan terbangun apa yang dia sebut sebagai rasionalisasi dunia kehidupan. Rationalisierung der Lebenswelt, dia bilang ya. Jadi maksudnya apa? Komunikasi-komunikasi kita yang sifatnya kultural dan spontan, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan menjadi argumen-argumen rasional, kira-kira begitu. Dan itu terbangun. Nah, sebetulnya media-media sosial kita sekarang itu adalah fasilitas yang baik untuk meningkatkan kualitas komunikasi menjadi lebih argumentatif. Tetapi ambivalen ya, saya juga agak kecewa dengan kalau melihat kualitas pembicaraan di media-media sosial, YouTube dan sebagainya, banyak sampah di sana yang tidak mendorong kita untuk berpikir. Tetapi juga kadang-kadang ada kelompok-kelompok atau konten-konten yang juga memberikan edukasi yang baik ya. Jadi agaknya ambivalensi ini harus tetap kita sadari. Media-media sosial tidak selalu bisa menjadi corong bagi publik, tidak selalu. Ingat, tidak selalu bukan berarti tidak ya, tapi tidak selalu. Jadi kadang-kadang bisa menjadi corong. Nah, itu juga berlaku untuk hal-hal yang ada di luar internet, gitu, di dalam komunikasi korporeal. Nah, pertanyaan yang kedua itu mengenai masyarakat atau kelompok-kelompok yang tidak bisa mengakses modernitas, misalnya suku-suku yang terasing gitu ya. Nah, jangan bicara tentang suku-suku terasing ya. Di dalam kelompok civil society itu sendiri cukup banyak kelompok-kelompok yang tidak bisa berpartisipasi dengan proses argumentasi dalam ruang publik, bukan? Karena ruang publik itu kan dibangun sebagai suatu arena untuk debat dan untuk pengujian terhadap klaim-klaim validitas di dalam percakapan gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat apa yang dikatakan Habermas itu ada dua level
pertama yang sederhana disebut komunikasi sehari-hari. Itu sifatnya spontan, bergerak di dalam Lebenswelt, dia bilang. Orang tidak pernah mempersoalkan harga cabai, harga beras, ya, kalau sedang ngobrol dengan orang-orang di pasar. Atau Anda kalau ngobrol di kantin dengan teman kan juga ketawa-ketawa, lalu juga saling mendukung, lalu ketawa bersama, tidak pernah mempersoalkan. Kalau Anda berargumen di sana, malah mengganggu selera makan, selera bicara, dan sebagainya, gitu kan. Misalnya tiba-tiba mengatakan, stop, aku nggak setuju dengan itu semua, kamu semua salah, gitu misalnya ya. Tentu saja merusak selera dalam percakapan. Pembicaraan sehari-hari tidak pernah mempersoalkan itu. Ini adalah suatu aliran yang tidak dipersoalkan. Aliran dalam arti stream ya, arus komunikasi. Nah, itu disebut komunikasi naif, sifatnya prareflektif. Kebanyakan dari kita melakukan itu dan syukur ada itu. Kalau komunikasi argumentasi melulu, meledak kepala lah, gitu. Berasap kepala. Enggak lah. Komunikasi ya kadang-kadang kita menikmati pembicaraan, tidak mempersoalkan pembicaraan. Ya. Nah itu komunikasi naif. Nah kemudian naif itu kemudian kita mulai mempersoalkan sesuatu. Ya. Nah kita mempersoalkan apa yang disebut klaim-klaim validitas. Misalnya benar atau enggak, jujur atau enggak, tepat atau enggak apa yang kamu katakan. Misalnya apa benar atau memang ada regulasi mengenai kenaikan harga bawang misalnya. Apakah kamu itu tulus ketika mengatakan harga bawang itu naik atau jangan-jangan itu kelicikanmu gitu ya. Nah, ini kan soal klaim validitas gitu. Nah, kalau sudah mulai dipersoalkan lalu ini menantang gitu. Lawan bicara misalnya Mas Irfan sekarang kalau mulai mempersoalkan validitas dari pembicaraan saya, lalu kita mulai mengadakan pengecekan, gitu kan? Wah, menurut literatur begini. Oh, saya baca begini katanya. Nah, intinya saya menguji validitas dari suatu pembicaraan. Nah, itu yang disebut diskursus, gitu. Diskursus. Nah, diskursus itu ada macam-macam, ada diskursus teoretis, misalnya dalam ilmu-ilmu alam, sains ya, itu teoretis. Ada diskursus praktis, itu misalnya ahli hukum, hakim misalnya, hakim, jaksa, yang di pengadilan itu semua adalah diskursus praktis. Lalu ilmu-ilmu sosial juga kadang-kadang melakukan diskursus praktis. Nah, begitu juga di dalam demokrasi itu melakukan diskursus praktis dalam demokrasi. Kalau kita protes di jalan atau mungkin parlemen ya, berdebat satu sama lain itu diskursus praktis. Ya. Kenapa? Karena mempersoalkan ketepatan normatif dari suatu problem ya, dari misalnya kebijakan misalnya, itu kan dipersoalkan. Nah sekarang persoalannya adalah menyangkut orang kelompok-kelompok yang mengakses ke modernitas gitu. Misalnya suku anak dalam, suku Baduy gitu ya. Apakah mereka juga apakah mereka dieksklusi di dalam ruang publik ya? Jawaban saya adalah tidak. Jawaban saya tidak. Mereka juga harus gabung dengan percakapan di dalam ruang publik. Tapi, keharusan itu Pak yang bermasalah. Tapi karena diskursus itu adalah sebuah komunikasi dengan komunikasi tingkat tinggi yang melibatkan argumen dan klaim-klaim validitas gitu ya. Maka harus ada yang membantu
misalnya untuk suku anak dalam, dia kan nggak bisa misalnya gitu. Nggak bisa. Dia harus dibantu untuk berbicara. Bukan berarti bahwa mereka nggak punya norma seperti kita. Mereka punya norma, mereka punya tatanan, mereka punya klaim validitas, punya. Cuma mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dalam bahasa Inggris. Ya. Syarat dari ruang publik ya punya bahasa yang sama gitu ya. Jadi misalnya orang Dayak, orang Baduy, ya harus berbahasa Indonesia baru bisa kita pahami gitu loh. Nah, kalau ada wakil-wakil dari mereka yang bisa maju untuk berbicara bersama, jalan bisa terbangun ruang publik dan sangat wajar bahwa mereka juga ikut serta. Begitu loh Mas Irfan. Oh, menarik, menarik. Tapi gimana ya? Mungkin saya serahkan ke teman-temannya yang lain aja. Tadi ada dua penanya, Pak. Barangkali mungkin ingin menambah ya dari ambil menunjukkan wajah ya. Ada dua yang raise hand yang tadi ingin mencoba mungkin mencari pendapat dari Bapak. Satu dari Mas Sulkan Zudi. Mungkin Mas Sulkan silakan wajah dan suaranya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Salam Romo. Ya, Mas Sulkan. Nggih. Anu dipanggil Sulkan ya? Nggih. Ya. Dari mana, Mas? Dari Tulungagung. Waduh, sekarang ada di Tulungagung ini? Di Blitar ini. Kampusnya Tulungagung. Iya. Oke, oke. Kabar baik? Alhamdulillah, baik sekali. Menarik, saya baru baca beberapa respon Romo Budi Hardiman itu di bukunya di jurnal di Titik Temu di terkait merespon masyarakat madaninya Cak Nur. Iya. Nah, di situ terkait ketika kita ngomong soal negara itu kan kalau pakai literatur modern, Rawls dan lain sebagainya kan mengandaikan demokrasi prosedural, demokrasi sekuler yang memisahkan antara negara dan juga agama. Nah, sedangkan metode yang dipakai oleh kelompok-kelompok neo-modernis, terutama Cak Nur dan ke belakang itu kan menggunakan narasi-narasi agama sebagai juga salah satu bentuk ya ikut berdemokrasi. Jadi agama itu tidak sepenuhnya dieksklusi dalam demokrasi. Itu sebenarnya seperti apa peranan dan ketika menggunakan aspirasi agama itu seperti apa? Kan hari ini kita kadang bagi teman-teman yang moderat gitu kan menggunakan narasi agama itu iki kok menimbulkan istilahnya kita jadi populis, ikut-ikutan kawan-kawan yang Islamis dan lain sebagainya menggunakan aspirasi-aspirasi agama. Tapi di satu sisi seperti kelompok Cak Nur, Dawam Raharjo dan lain sebagainya itu juga bisa progresif kok, bisa juga menciptakan civil society, mengaktifkan civil society juga dengan basis-basis agama. Batasnya seperti apa ini agar demokrasi itu sehat, tapi juga tidak kehilangan bahasanya Romo kan schizofrenik ya. Kita lepas dari kultur kita, kemudian masuk ke bahasa demokrasi yang demikian kaku, demikian sekuler seperti itu. Mungkin begitu, Bro. Ya, bisa ditangkap. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Oke, baik. Jadi tadi siapa namanya Mas Sulkan. Hah? Sorry. Mas siapa? Sulkan ya, Mas Sulkan. Oke, sorry. Mas Sulkan, begini. Agama itu adalah satu wawasan dunia total, gitu loh. Jadi segala-galanya oleh umat beriman itu dilihat dari perspektif agama, gitu. Itu nggak bisa dipungkiri hal itu. Anda sebagai seorang Muslim, kalau betul-betul Muslim ya, melihat masyarakat dari kacamata Muslim. Saya sebagai seorang Kristiani akan melihat masyarakat dari perspektif Kristiani.
Cuma karena kita belajar, karena kita mengalami modernisasi, membaca banyak buku, kita mulai berjarak juga tuh dengan wawasan dunia religius ya. Kita mulai melihat dengan cara lain bahwa agama itu salah satu perspektif di antara banyak perspektif lain di dalam modernitas yang majemuk ini, begitu loh. Nah, oleh karena itu kita juga harus sangat hati-hati sekarang. Dalam kaitan dengan apa yang Anda tanyakan, yang Anda tanyakan itu terkait dengan upaya dari gerakan Islam moderat di Indonesia yang mau memberikan kontribusi untuk demokrasi di Indonesia. Nah, pada hemat saya, apa yang mereka lakukan itu inline dengan apa yang diupayakan secara intelektual oleh Habermas. Jadi Habermas itu sudah lama memberikan perhatian kepada agama. Misalnya dalam buku Theory of Communicative Action, dia sudah bicara sedikit banyak mengenai agama, tapi agama menjadi salah satu komponen dalam sistem modernitas. Dia belum masuk lebih dalam dan lebih jauh. Bahkan dia pernah mengatakan agak konyol ya waktu itu. Tapi orang ini beda dengan filsuf-filsuf lain ya. Orang ini terbuka sekali. Jadi selalu merevisi, mengoreksi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dulu dia pernah bilang bahwa dia setuju dengan tesis sekularisasi, bahwa suatu ketika agama akan hilang dari muka bumi ini, diganti dengan pandangan-pandangan sekuler gitu ya. Pernah dia bilang gitu, pernah. Cuma lewat itu semua. Agama masih ada, dan itu menjadi pokok perhatian dia di tahun 2000-an, awal tahun 2000 ya. Dalam bukunya yang berjudul dalam bahasa Inggris ya, Between Religion and Naturalism, antara agama dan naturalisme, itu buku bagus. Di dalam buku itu, ini sebuah buku yang sebetulnya dia tulis juga terkait ini sebagai satu resonansi dari diskusi dia atau perdebatan dia dengan Kardinal Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16 ya. Dan dia berdiskusi di München, di Katholische Akademie in Bayern gitu, di München. Saya dulu kadang-kadang datang sana untuk ikut diskusi. Banyak filsuf diundang untuk diskusi di sana. Itu menarik sekali ya. Nah, maka terjadi suatu perdebatan antara Ratzinger waktu itu, Joseph Ratzinger, dengan Habermas. Ya. Ratzinger adalah wakil dari agama, dalam hal ini kekristenan, dan Habermas dari wakil sekularisme gitu. Nah, masing-masing mengakui, nah itu menarik tuh. Masing-masing mengakui bahwa baik agama maupun sekularisme itu punya korban-korban di masa lalu gitu. Agama banyak karena ada perang agama, perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan. Itu perkara-perkaranya untuk masalah dewasa ini sangat sepele, yaitu masalah baptisan, masalah ritual dan macam-macam gitu ya. Lalu itu terkait dengan politik itu semua. Lalu juga kalau bicara agama juga dia Paus yang bukan Paus dulu ada Ratzinger ya. Dia juga bicara mengenai terorisme global Islam ya. Itu kan konyol gitu loh. Kenapa agama yang punya idealisme yang begitu bagus untuk umat manusia menjadi patologis gitu loh, patologis ya. Jadi Ratzinger bicara tentang patologi agama gitu kan. Nah, kemudian Habermas juga menunjukkan bahwa ada juga patologi-patologi dari modernitas itu sendiri yang disebut sekularisme itu. Misalnya dalam bentuk totalitarianisme, Nazi,
komunisme, itu kan rezim-rezim sekuler gitu kan. Jadi masing-masing ada dosanya itu. Humanisme punya dosa, agama juga punya dosa. Intinya dari percakapan mereka berdua, kalau kita baca ya, kita harus rendah hatilah sebagai manusia. Kita itu rentan untuk di apa namanya ya, digoda atau dirangsang untuk menjadi brutal gitu loh, entah dengan alasan apapun gitu kan. Nah, sejak diskusi itu, lalu Habermas menulis buku itu. Nah, buku yang tadi saya sebut itu bicara mengenai masyarakat post sekuler, gitu, masyarakat post sekuler, gitu kan. Apa itu? Yaitu masyarakat dewasa ini, dia bilang tesis sekularisasi tidak terwujud. Artinya agama masih ada. Bukan hanya sekedar ada, tapi juga ada sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam demokratisasi. Karena sebagian besar dari kita di zaman modern ini sebetulnya umat beragama. Mana ada yang ateis? Eropa aja 5% yang mengaku ateis. Sebagian besar itu masih Kristen, cuma dia menghindari pajak. Lalu dia tidak mau mengaku Kristen. Kristen pasif gitu ya. Nah, jadi orientasi nilainya Kristiani gitu loh, Eropa. Tapi 5% itu ateis, mengaku kayak Dawkins segala itu kan ateis ya. 5% itu tidak banyak. Nah, ya kalau dihitung dengan populasinya lumayan banyak ya, 5% ya banyak juga gitu. Biasanya orang ateis Eropa itu pintar gitu loh, orang ateis pintar. Bukan ateis yang ini mengaku beragama tapi tidak beribadat, itu ateis praktis gitu ya. Itu banyak. Nah, itu kalau mau dikatakan seperti itu di Eropa juga banyak gitu ya. Yang tidak bayar pajak itu tidak ke gereja gitu ya. Ateis praktis banyak. Cuma nilai-nilai Kristiani sudah masih ada di Eropa, hanya berubah menjadi moral, tidak teologis gitu ya, moral. Nah, maka dari itu agama masih merupakan satu kekuatan, bukan hanya di Eropa, tapi terutama di luar Eropa. Amerika masih kuat, Rusia, Tiongkok ya, negara-negara Islam, itu kekuatan agama sangat besar, tapi mereka semua adalah negara demokratis loh. Ya. Nah, sekarang yang harus dipikirkan bagaimana format demokrasi kalau agama ikut berpartisipasi. Maka dia bicara mengenai apa yang disebut sikap epistemis, gitu kan, atau epistemische Einstellung. Jadi gini, masyarakat postsekuler itu adalah masyarakat di mana kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok sekuler saling belajar satu sama lain. Nah, kelompok-kelompok religius itu kan ada banyak macamnya. Jadi, kemajemukan agama, itu juga harus saling belajar satu sama lain dalam demokrasi. Demokrasi menjadi arena untuk belajar, untuk mengubah identitas menjadi warga negara demokratis, gitu kan. Nah, artinya umat beragama di dalam ruang publik juga mencoba mengarahkan nilai-nilainya untuk kepentingan bersama, lalu warga yang sekuler itu juga mengarahkan pembicaraannya dalam ruang publik untuk kepentingan umum gitu loh. Dengan tidak memandang bahwa umat beragama sebagai peninggalan masa lalu atau mereka adalah orang-orang yang mengalami retardasi mental atau orang-orang yang tidak move on dan sebagainya. Jangan, mereka adalah real, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sistem kepercayaan dan keyakinan yang juga mempunyai kebenaran di dalamnya yang harus dipelajari oleh orang-orang sekuler gitu loh. Nah, maka sekularitas dan agama harus saling berdialog atau dalam istilah Habermas berdiskursus gitu ya, satu sama lain. Nah, dalam kaitan dengan ini, saya kira Cak Nur benar.
Karena apa? Apa yang disebut epistemische Einstellung atau sikap epistemis itu sudah dilakukan oleh Cak Nur, yaitu yang dimaksud apa? Orang beragama menurut Habermas harus menerjemahkan bahasa religius mereka ke dalam bahasa publik yang bisa dimengerti oleh orang-orang, satu, yang bukan agama itu, dua, orang yang tidak beragama. Kalau ini dalam kasus Eropa, kalau di Indonesia Pancasila tidak memungkinkan orang menjadi ateis gitu kan. Tapi kalau di Eropa boleh tidak percaya gitu. Nah, jadi bagaimana itu? Karena ada macam-macam bahasa religius yang hanya bisa dikenali oleh kalangan sendiri. Misal ya, kalau dalam kekristenan misalnya, manusia adalah citra Allah, imago Dei. Nah, itu sulitlah dimengerti oleh seorang Hindu misalnya. Kalau seorang Muslim masih kena-kena lah karena ini dalam lingkungan monoteis ya, masih bisa kena. Tapi orang Buddhis susah, imago Dei. Wah, susah. Ini kalau bicara Buddhisme, bicara karma, dan bicara tentang Atma mungkin kalau Hindu ya, tapi bukan imago Dei gitu. Nah, sulit. Nah, ini harus diterjemahkan dalam bahasa sekuler gitu. Misalnya martabat manusia. Nah, itu kan hasilnya kan, martabat, human dignity. Itu kan hasil penerjemahan. Nah, apa yang dilakukan oleh Cak Nur itu mirip seperti itu. Jadi misalnya Madinah, Yatsrib ya, itu ada komunitas yang punya orientasi kewarganegaraan di sana, punya orientasi kenegaraan. Beda dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah yang erat hubungannya dengan upaya dengan Nabi Muhammad untuk membersihkan berhala di sana. Jadi concern di Madinah adalah concern untuk menata kehidupan warga, kenegaraan. Oleh karena itu, Cak Nur mencoba menemukan padanan dari civil society itu apa? Yaitu masyarakat madani gitu kan. Nah, kenapa harus begitu? Karena umat Islam kalau diberi istilah civil society, dia mengalami cognitive dissonance. Nah, ini kan kayaknya dari barat nih civil society. Kalau Anda nggak mengalami cognitive dissonance, berarti Anda sudah berpikir barat gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang lebih konservatif misalnya coba civil society gitu ya, ya itu konsep barat gitu kan. Nah tapi kalau masyarakat madani gitu kan, wah ada bayangan gitu ya yang berasal dari lingkungan religius itu. Nah itu dicoba untuk diterjemahkan. Nah cuma ya itu yang saya tulis di dalam kritik saya dalam teks itu. Titik tolaknya religius. Nah, ini tidak terlalu jauh transformasinya atau translasinya gitu ya. Paling mungkin bisa memobilisasi umat Muslim Indonesia untuk berdemokrasi dengan kategori masyarakat madani. Cuma masih ada makna-makna religius di sana. Nah, kalau mau demokrasi pluralistis sungguh-sungguh, ya perlu ada istilah yang lebih netral gitu ya, yang lebih netral. Nah, masalahnya civil society juga dianggap tidak netral gitu loh, dianggap itu produk dari sekularisasi Barat ya. Nah, ya udah kita harus cari misalnya kesepakatan bersama untuk jenis kategori yang bisa disepakati bersama apa gitu ya, harus ditemukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Cak Nur itu satu upaya yang patut dihargai, karena kalau tidak demikian sulit partisipasi demokrasi bisa dibangun, ya toh. Harus ada yang memulai gitu kan. Iya. Iya.
komentar yang sangat menarik dari Pak Budi Adiman. Barangkali mungkin Mas Sulkan ada komentar satu atau dua kata-kata atau feedback begitu. Mas Sulkan, tidak ada feedback ya? Ya, cukup. Oke, cukup. Mungkin Romo, terkait dengan apa ya, ketika kita ngomong demokrasi pluralistis, itu kan juga selain kelompok Muslim yang juga pro demokrasi, tapi juga di sisi lain, entah itu baik di Muslim ataupun di dalam kelompok ideologi yang lain kan juga ada yang tidak menghendaki atau mungkin untuk mengarahkan ke apa ya, ekstrim yang berbeda, misal khilafah ataupun komunis ataupun anarko dan lain sebagainya. Itu posisinya seperti apa, Romo, di dalam demokrasi? Wih, tambahan pertanyaan. Oke. Ini berarti tambahan pertanyaan. Oke. Baik. Sekarang saya pakai slide ya supaya menjadi lebih jelas gitu kan. Saya pakai slide coba. Tapi yang mendengarkan masih ada nih ya? Ya. Atau masukkan aja? Masih. Oke. Sip. Coba ya. Oke. Nah, ini saya akan bertitik tolak dari pertanyaan Mas Sulkan tadi. Karena ini masalah pelik ya, yang juga kita hadapi sebagai suatu bangsa. Nah, jadi begini saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa kita sudah memilih jalan modern dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu jalan modern. Nah, kebangkitan nasional di Indonesia juga arahnya jelas, yaitu pilihan pada modernitas, bukan pada khilafah, bukan pada obskurantisme misalnya, abad pertengahan misalnya, bukan. Tapi kita mau bergerak menuju masyarakat modern. Nah, itu jelas. Nah, hanya masalahnya di sini. Kalau kita bergerak ke masyarakat modern, kita juga akan meninggalkan bentuk-bentuk legitimasi politis yang tradisional. Dulu di dalam masyarakat tradisional, agama bisa dipakai untuk legitimasi politis. Khilafah misalnya, itu legitimasinya agama, gitu kan. Kesultanan itu juga legitimasi agama. Kepausan itu juga legitimasi agama, ya toh. Nah, lalu mungkin juga ada bentuk-bentuk komunitas religius dalam Buddhisme, Hinduisme, kan legitimasi agama. Misalnya kerajaan Thailand misalnya juga mungkin ada legitimasi agama di sana ya. Nah, tapi itu tradisional, saudara-saudara. Kalau kita menempuh jalan modern, pilihan pada modernitas, kita sudah meninggalkan legitimasi tradisional. Nah, pertanyaannya bagaimana legitimasi politis pasca metafisis itu, yaitu pasca religius? Gimana? Setelah pilar-pilar legitimasi religius itu goyang dan hilang. Nah, kalau Habermas menjawab gini, tidak ada cara lain adalah lewat konsensus rasional, gitu. Nah, lewat konsensus, nggak ada cara lain. Cara lain apa? Misalnya, ambil kitab suci, mari kita turunkan republik dari kitab suci, gitu ya. Nggak bisa, itu bukan jalan modern. Pasti tidak disepakati. Kita harus sepakat secara rasional. Nah, rasional itu berarti apa? Kita berargumen, kita mengajukan pendapat, kita terbuka terhadap kritik, kita bisa mendapatkan suatu kesepakatan, paling tidak kesepakatan dasar. Nah, Indonesia sudah melakukannya. Founding Fathers Republik Indonesia melakukan perdebatan untuk menyusun konstitusi. Ya, ada Yamin, Supomo, Soekarno, ya.
dan dihasilkan konstitusi RI. Nah, itu adalah legitimasi modern, pasca religius. Jadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan beserta dengan amandemen-amandemen yang sekarang ini, itu adalah bentuk legitimasi politis pasca religius. Harus jelas itu. Oke. Nah, problem yang kedua adalah, sekarang kan kita hidup di dalam kemajemukan. Ada banyak agama, ada orang yang acuh tak acuh terhadap agama juga gitu ya, indifferent. Banyak aliran, banyak ideologi dan sebagainya gitu. Oke. Nah, pertanyaannya perlu nggak menakar peran publik agama dalam negara hukum demokratis? Nah, mengapa gitu? Saudara-saudara, kalau Habermas nih ya, yang menjawab ya, jawabannya adalah perlu. Nah, kenapa? Ya, tadi saya udah bilang, ada sejarahnya, jangan dilepaskan dari sejarah. Sejarahnya adalah perang agama 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa. Lalu juga kalau mau mengingat lebih jauh adalah perang salib, gitu. Ya, semua sejarah itu mau mengatakan apa? Agaknya agama kalau masuk di dalam bidang politik, itu lebih banyak apa? Bahayanya daripada kegunaannya. Kenapa bisa begitu? Karena agama adalah sistem atau apa yang disebut total worldview, gitu ya, atau comprehensive worldview, begitu ya. Nah, dia memandang semua dari sudut pandang itu, gitu. Padahal kalau kita hidup dalam masyarakat demokratis, kita harus bisa mengambil alih perspektif pihak lain, gitu. Nah, kalau worldview itu mengeras, Weltanschauung itu mengeras, misalnya dalam bentuk gerakan khilafah misalnya, seperti yang tadi Anda singgung ya, atau fundamentalisme misalnya. Hancurlah negara. Kesepakatan-kesepakatan awal untuk mendirikan negara modern hancur, hilang. Iya. Maka perlu ditakar. Nah, ditakar ini dalam arti apa? Bukan diberi porsi ini, kapling itu, bukan. Maksud ditakar adalah difilter, gitu loh. Jadi, yaitu bagaimana agama itu membatasi diri di dalam demokrasi. Nah, ini yang akan saya ulas pelan-pelan. Saudara-saudara, Anda semua sudah tahu buku-buku ini, yaitu teori tindakan komunikatif, lalu tentang etika diskursus, dan ini adalah buku tentang demokrasi deliberatif ya, yang ingin saya ceritakan malam hari ini. Nah, perkembangan teori Habermas itu bergerak ya dari teori tindakan menuju teori diskursus dan etika diskursus, lalu akhirnya teori rasionalisasi dan demokrasi deliberatif. Nah, apa ini bedanya? Kalau teori tindakan itu ya intinya seperti menyiapkan komponen-komponen dari. Jadi ini biasalah seorang filsuf dan intelektual barat ya, itu sangat teliti dalam membangun sebuah teori. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua di sini, para mahasiswa, kalau mau membuat disertasi atau membuat tesis atau skripsi, itu bisa mencontoh nih cara seperti Mas ini. Jadi buku-buku pertama dia itu lebih menyoroti komponen-komponen dari suatu bangunan yang lebih besar itu kan. Teori tindakan itu komponennya. Ada tindakan komunikatif, tindakan strategis, ya tindakan instrumental. Nah itu dia banyak berguru pada Hannah Arendt, Max Weber, kemudian juga mengkritik Marx. Dia masih bisa disebut neo-Marxis di sana kan. Kemudian bergerak ke teori diskursus. Nah itu lebih ke arah
pendalaman dari sebuah komponen, yaitu tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif itu diulas secara lebih dalam dan lebih rinci dalam bentuk teori diskursus. Diskursus itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Itu berargumentasi, perbincangan rasional, ya, dengan mengangkat isu klaim-klaim kesahihan. Nah, kemudian juga dia bicara tentang etika diskursus. Etika diskursus itu apa? Sebuah kritik terhadap etika Kantian, tapi juga menggunakan etika Kantian sekaligus. Yang intinya begini, bahwa nilai-nilai moral itu harus diuji lebih dahulu dengan asas universalisasi. Jadi kalau Anda misalnya ya mau mengatakan bahwa aborsi itu pembunuhan atau jahat, gitu ya. Etika diskursus akan mengangkat isu ini untuk mencari kesepakatan. Apakah para ahli etika dan kedokteran atau dokter dan juga orang-orang yang terlibat dengan masalah aborsi itu bisa sepakat untuk menetapkan bahwa aborsi itu suatu yang buruk secara moral. Nah, kalau bisa, lalu bisa diuniversalkan, itu menjadi moral universal. Nah, maka dari itu etika diskursus sangat bagus untuk menyoroti hak asasi manusia. Apakah hak-hak yang ada pada katalog HAM itu bisa diuniversalkan atau tidak? Nah, itu etika diskursus itu menjadi tools ya yang bagus. Nah, lalu kalau sudah ada teori-teori semacam ini, dia bisa bergerak ke teori rasionalisasi. Yang dimaksud gini, bagaimana dengan diskursus, etika diskursus itu seluruh masyarakat ini bisa berkembang menjadi masyarakat modern. Nah, selama ini modernitas itu dianggap sebagai modernitas yang timpang. Akibatnya ada alienasi, depersonalisasi, dehumanisasi. Semua kritik dari masa Frankfurt itu didengarkan oleh Habermas. Itu yang dia sebut sebagai patologi-patologi dari modernitas ya. Nah, itu timpang. Itu juga yang dikemukakan dalam perdebatan dengan Ratzinger ya. Nah, dia yakin bahwa kalau modernisasi itu dilakukan dengan memperhatikan diskursus, ya, maka akan terbangun suatu rasionalisasi dari dunia kehidupan. Nah, maksudnya apa? Begini, kalau kita lihat masyarakat ya, coba saya punya gambarnya saya kira ya. Coba. Ini saya punya ya gambarnya begini. Dulu masyarakat tradisional itu sistemnya itu kecil atau mungkin tidak terdiferensiasi dengan dunia kehidupan gitu ya. Iya. Contoh, ya masyarakat misalnya Baduy atau suku anak dalam atau Dayak gitu ya. Yang disebut sistem itu paling sistem ritual, ya. Tapi selebihnya itu adalah kultur, kebudayaan, simbol-simbol, begitu. Jadi kalau dibayangkan dunia kehidupan seperti lautan, sistem itu seperti pulau gitu ya. Dengan proses rasionalisasi yang terjadi adalah rasionalisasi ala kapitalisme gitu ya. Sistem itu bengkak besar. Nah, sistem itu ada dua, yaitu pasar dan negara. Itu membengkak, membesar dalam masyarakat kapitalis. Maka membengkak dan mendesak dunia kehidupan. Sistemnya membengkak dan menjadi otonom, kira-kira begitu, dan menindas ya, atau yang dia sebut sebagai kolonisasi. Ini yang disebut tesis kolonisasi dari Habermas, yaitu sistem mengkolonisasi dunia kehidupan.
Mungkin Anda bertanya-tanya, ini hanya teori atau ada realitasnya gitu? Realitasnya ada, saudara-saudara. Coba aja. Sekarang di mana-mana dikuasai oleh iklan. Lalu sumbangan-sumbangan dari perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan tidak menyumbang, nggak jalan. Bahkan talk show itu juga tidak independen. Itu semua dikendalikan oleh pasar. Ya, no? Nah, kalau di dalam komunisme dikendalikan oleh negara. Tapi kalau dalam demokrasi, ala Amerika, pasar. Ya, pasar kapitalis. Nah, apakah TV-TV kita itu murni civil society? Enggak juga. Iklannya banyak di sana. Lalu pemilik TV itu sendiri punya interest juga. Jadi talk show-nya diseleksi juga. Jadi nggak bisa civil society menembus begitu saja. Filternya sangat banyak. Nah, ini yang disebut kolonisasi. Nah, dalam kondisi yang sangat parah, ya, ini ada di Jerman juga ya. Kalau Anda adalah guru TK, Anda ngusap kepala seorang siswa Anda. Anak itu bilang kepada orang tuanya, "Pak, kepala saya diusap oleh guru saya." Nah, orang tuanya udah langganan lawyer selama setahun. Ada asuransinya. Masa nggak dipakai? Dipakai lah. Menuntut, ini pelecehan anak, begitu kan? Minta ganti rugi atau apalah, bisa lah. Nah, ini yang disebut Verrechtlichung atau yuridifikasi. Jadi, kolonisasi sistem atas dunia kehidupan itu juga ekses ya, dari modernitas, yaitu kalau sistem itu membengkak, segala-galanya diatur oleh hukum, segala-galanya ada hukumnya, itu kolonisasi tuh. Nah, agama juga bisa begitu tuh, agama. Kalau agama itu serba hukum di dalamnya, itu sudah terkolonisasi sejak awal. Umat tidak punya nafas lagi untuk mengkritik atau berbicara mengenai legislasi yang ada di sana atau legalitas yang ada di sana. Nah, di Katolik itu pernah ada, yaitu Codex Juris Canonicus ya, itu kitab hukum undang-undang kitab hukum kanonik ya gereja Katolik. Di zaman abad pertengahan itu diterapkan secara politis juga. Nah, maka agama menjadi politis di sana karena masyarakat dan kultur itu bisa tercekik oleh sistem hukum dari agama di sana. Iya, nggak berkembang. Nah, ini yang namanya kolonisasi. Nah, di Eropa itu juga ada dalam bahaya itu sekarang. Kalau rasionalisasinya tidak seimbang, ketika pasar membengkak, negara membengkak, kan negara itu tugasnya apa? Membuat legislasi terus kan. Jadi DPR membuat legislasi terus, dihitung kinerjanya berapa undang-undang. Nah, semakin rinci. Nah, bersamaan dengan itu semuanya menjadi pengawasan hukum. Nah, kita kan juga mulai kan, kalau ada lagu dari seorang penyanyi sekarang dinyanyikan di ruang publik ya, itu ada undang-undang hak cipta. Ya. Lama-lama nanti Anda mengutip buku saya, juga bisa terkena undang-undang hak cipta gitu kan? Harus bayar dulu ke saya gitu. Ya, hal-hal seperti itu terjadi tuh di Eropa sudah. Ini ekses. Nah, maka dari itu Habermas bicara tentang rasionalisasi, yaitu tak lain daripada desakan dari demokratisasi lewat ruang publik untuk menyeimbangkan kembali sistem, yaitu pasar dan negara, sehingga bisa diawasi, sehingga tahu batas lah di sini, begitu. Nah, lalu itu namanya kolonisasi ya, oke. Nah, ini tidak usah saya jelaskan. Nah, ini kan macam-macam. Ini saya kasih contoh-contoh tuh. Privatisasi industri air minum, itu juga ada komersialisasi pendidikan. Ya.
komunikasi, forum-forum publik. Nah, itu kan kolonisasi semua. Bagaimana membatasinya? Penguatan civil society, itu rasionalisasi ruang publik itu. Revitalisasi kanal-kanal komunikasi. Pemilu juga ya, pemilu yang demokratis betul. Lalu legislasi, distribusi hak komunikatifnya, macam-macam. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, yang tadi ditanyakan, nah ini. Jadi, saudara-saudara, kalau bicara tentang agama, soal menakar itu gimana? Ya ini begini. Begini, sebentar. Ada nggak gambarnya? Bentar. Oke. Saya tunjukkan gambar. Oke. Nah, ini aja gambar ini aja. Ini, yang ini ya. Nah, saudara-saudara, Habermas mengatakan ruang publik yang ada di sini, civil society, ini ruang yang bebas, tanpa batas. Tidak boleh dibatasi. Bahkan temanya. Anarkis, pasti anarkis. Tapi tidak vandalistis ya. Anarkis saja, dari segi pendapat. Jadi bebas. Nah, apa filternya? Rasionalitas. Lalu juga mereka akan saling mengawasi yang ada di sini. Kelompok-kelompok saling mengawasi mana yang dianggap masuk akal, mana yang tidak. Media juga ikut mengawasi, gitu kan? Sehingga di dalam ruang publik ini ada sistem filter juga gitu, dalam ruang publik. Nah, apa prinsip dari filter itu? Nah, ini dia. Nah, ini kan, ini filter ya. Ada filternya, ada saringan. Nah, saringan ini gimana nih? Filternya. Nah, pembedaan antara the right and the good gitu loh. Nah, Anda sekalian pasti tanya-tanya nih, apa sih the right dan apa itu the good gitu kan? Di dalam komunikasi, kadang-kadang kan kita mau mencapai satu kesepakatan. Nah, ada hal-hal yang berkaitan dengan cara hidup kita, yang bersifat partikular. Misalnya, Anda sebagai seorang Muslim, saya sebagai seorang Kristiani, atau orang lain sebagai seorang homoseksual. Orang lain lagi sebagai pelaku budaya tertentu, misalnya suku anak dalam, gitu ya. Orang lain lagi mungkin penganut keharingan atau merapu. Ini kan gaya-gaya hidup atau bentuk-bentuk dan cara-cara hidup yang sifatnya partikular. Kalau kita ngobrol atau kita berdiskusi atau berdiskursus, misalnya ya, tentang norma kehidupan bersama. Apa ya normanya? Misalnya gini. Baik, di Indonesia ini kita mau menyusun satu peraturan dasar, yaitu mengenai hak-hak warga negara. Ya. Bagaimana ya ngatur hak-hak warga negara ini? Ada usul, gitu kan? Nah, maka warga Muslim, komunitas Muslim akan usul, pakai aja Al-Quran, habis perkara. Lalu komunitas Kristen, keberatan, janganlah, kita minoritas, nanti kalian nggak anggap kita ada. Kalau kami boleh juga, kami maulah pakai Alkitab, Bible, sebagai prinsip kewarganegaraan. Keharingan juga punyalah dasar yang mau diajukan. Hindu, Buddha, nah. Itu the good, nggak bisa mencapai kesepakatan. Itu harus disisihkan hal itu. Nggak bisa sepakat. Nggak lolos filter. Itu namanya the good.
Nah, tapi kalau misalnya di antara mereka lalu ada yang ngomong begini, ya, tentang hak-hak kewarganegaraan kita harus tetapkan, itu lepas dari identitas agama. Itu berlaku semua. Tidak memandang agama, ras, tidak memandang gaya hidup, seks, gender, dan sebagainya, begitu ya. Semua mempunyai hak yang sama. Nah, langsung lolos menjadi problem the right, gitu ya. Hak itu lolos, bisa disepakati. Kita tentu ingat John Rawls di sini ya, kalau bisa dengan the good dengan the right. John Rawls juga mengatakan bahwa kalau kita mau sepakat sesuatu, kita harus ada dalam the veil of ignorance. Seolah-olah kita ditutup matanya, kita tidak tahu orang-orang yang bersama kita tuh dari latar belakang apa, dari kelas sosial mana, dari identitas mana, pucat lah. Nah, maka kalau ada dalam keadaan semacam itu, the veil of ignorance, norma apa yang akan kita sepakati, maka akan dihasilkan sebagai sebuah norma, yaitu keadilan sebagai fairness. Nah, itu yang saya maksud dengan the right, jadi fairness. Nah, maka hak-hak kewarganegaraan di sini harus ditetapkan melampaui agama, suku, kebudayaan, gender, dan sebagainya. Nah, ini ada the right. Begitu. Nah, menakar agama juga dalam arti itu. Nah, maka sekarang kalau misalnya Anda sebagai seorang Muslim atau saya sebagai seorang Kristiani, kan punya penghayatan dan punya sistem pandangan hidup gitu, menurut agama kita masing-masing. Nah, kan mustahil kita meninggalkan sistem pandangan hidup itu untuk menentukan hak kewarganegaraan. Mosok kita meninggalkan identitas kita sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang Muslim? Nggak mungkin lah, pucat gitu. Apa-apaan. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia, mosok warga negara Indonesia titik gitu. Enggak lah, warga negara Indonesia yang Muslim, warga negara Indonesia yang Katolik, warga negara Indonesia yang Hindu, dan seterusnya gitu. Nah, mustahil warga negara Indonesia titik. Nah, inilah yang menjadi persoalan sekarang, yaitu bagaimana sekarang menerjemahkan pandangan dunia religius itu supaya bisa diserap juga oleh the right, gitu. Nah, maka kita sebagai umat beragama itu kan mempunyai konsep-konsep keadilan. Keadilan sebagaimana kita dapatkan dari wahyu. Bible itu mempunyai banyak tentang apa itu keadilan. Al-Quran mempunyai banyak mengenai apa itu adil dan tidak adil, gitu kan. Mari kita diskusikan. Nah, kalau kita diskusi di sini antara Kristen dengan Islam, lalu ada Hindu, masing-masing membicarakan mengenai keadilan menurut versi masing-masing, nanti akan ditemukan hal-hal yang universal juga yang bisa disepakati oleh kita bersama, maka masuk menyumbang pada demokrasi. Nah, lihat nih, keadilan yang sudah kita saring bersama, ternyata sebagai umat beragama kita bisa sepakat tentang keadilan yang bersama seperti apa ini. Nah, pertanyaannya apakah kita juga menyisihkan konsep keadilan yang sangat partikular dari agama kita? Jawabannya iya. Itu bentuk pengorbanan kita masing-masing kalau kita mau hidup damai di dalam masyarakat majemuk. Loh, kalau kita ngeyel misalnya, enggak, saya mau semuanya sosial di dalam masyarakat majemuk. Nggak bisa, karena di dalam mayoritas pun ada pluralitas versi Muslim, di dalam minoritas pun ada pluralitas versi Kristiani gitu ya. Jadi pluralisme itu sudah menggejala di berbagai kelompok. Jadi kalau kita main menang-menangan sendiri, ya hidupnya di balik bulan. Di sisi bulan sebelah sana tuh, yang gelap yang nggak pernah kita lihat gitu ya.
Tapi selama kita ada di dunia, ya kita harus bisa mengambil sikap moderat, mengambil alih perspektif pihak lain, lalu bisa menyepakati hal-hal yang bisa disepakati oleh pihak lain, lalu menyisihkan hal-hal yang sangat intim dan personal, subjektif, bahkan komunal, bahkan juga cenderung tribal misalnya, harus disisihkan. Kira-kira begitu yang dikemukakan oleh Habermas gitu. Nah, karena kalau tidak demikian masyarakat majemuk mengalami bahaya gitu. Oke. Kapan, Ra? Tadi Ya. Isa? Maghrib ya, maghrib. Mas Irfan kayaknya udah ya? Gimana, Pak? Sudah? Udah selesai ya? Oh ya. Mungkin ada Masih ada respon atau gimana? Iya, Pak. Tadi ada yang bertanya, Pak. Ada yang regen. Nah, gimana? ya, itu tadi irisan-irisan yang disampaikan oleh Pak Budiman, Prof. Budiman. Tadi sepertinya Mas Yusuf Habibie raisen tadi. Raisen tadi. Mungkin barangkali ada. Coba sambil memperlihatkan wajah biar saya tidak terasing. Karena Levinas bilang wajah itu penting gitu ya. Barangkali ada komentar Mas Yusuf Habibie. Tadi kan dia raise hand. Atau barangkali teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Kita batasi waktu kita sampai pukul 10 ya. Ya. Silakan Mas Yusuf Habibie untuk bertanya. Silakan. Yang tepat. Mas Maulana sendiri yang katanya mau belajar nggak nanya? Ayo Mas. Ya, silakan Mas Yusuf Habibie. Ini Pak. Nah, terima kasih Mas Irfan atas kesempatannya. Halo Mas Yusuf. Halo. Halo Pak. Wah, donat, saya dikasih donat ini. Anda di mana ini Mas? Dari Mojokerto Pak. Mojokerto, wah jauh nih. Gimana kabarnya Mojokerto Mas? Iya baik. Gimana nih? Ini Bung Franky, saya agak balik ke belakang tadi terkait universalitas sebagai prasyarat atau prakondisi untuk ruang publik atau public sphere. Kemudian saya juga agak tertarik misalnya terkait dengan kasusnya Prancis waktu itu Macron. Nah, konsekuensi dari Macron ini dia kan mencoba bahwa hal-hal yang bersifat universal di ruang publik ini kan harus dijaga, dan hal-hal yang bersifat partikular apalagi dalam upaya untuk melakukan perebutan ruang publik kalau bisa kan diadakan. Konsekuensinya Macron bersifat intolerance of intolerant. Ini kalau mau pakai istilahnya Karl Popper. Kemudian sudah itu sih Bung Franky. Saya beberapa kali diskusi itu kan selalu berbicara bagaimana sih respon kita misalnya kalau kita sudah bicara tentang ruang publik atau belajar Habermas menanggapi terkait isu-isu yang demikian kalau kita tetap kekeh dengan definisi universalitas dari ruang publik. Saya kira saya kok saya menduga kalau Habermas menghadapi Macron gitu ya, dia nggak setuju tuh dengan Macron, terhadap sikap Macron gitu ya. Kenapa? Ini dugaan aja. Begini, di satu sisi Macron mempunyai hak loh untuk ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia presiden Prancis, bukan Perdana Menteri Prancis ya, yang notabene Prancis itu menganut laicite ya, jadi sekularisme yang keras betulnya, dan itu hak mereka. Memang itu adalah sejarah mereka dan itu juga hidup mereka, dan
mereka juga menjadi seperti sekarang karena laicite, ya. Jadi sebagai pemimpin dari sebuah bangsa, dia punya hak untuk ngomong seperti itu. Nah, apalagi kasus itu kan juga sebuah kasus yang sangat mengerikan. Tidak selayaknya orang malah ribut soal Macronnya, tapi bukan soal kasusnya. Itu rasa kemanusiaannya di mana gitu kan. Jadi harusnya bukan diarahkan pada Macron, tapi pada peristiwa itu. Nah, itu yang lebih penting. Nah, tapi di lain sisi, laicite itu juga substantif loh. Jadi itu satu posisi yang mengeras gitu sekarang. Menjadi radikal juga gitu ya. Sehingga ya bisa dimengerti kalau dunia Islam lalu merespon seperti itu karena dunia Islam juga berpikir bahwa ini yang saya maksud dengan sekularisme itu gitu kan. Jadi itu masalahnya. Jadi sekularisme itu sebetulnya baik ya. Awalnya itu upaya untuk memberikan ruang yang kepada kemajemukan betulnya. Awalnya ruang itu awalnya sifatnya pasif. Pasif dalam arti ya kita berilah arena untuk kemajemukan. Tapi lewat perkembangannya menjadi doktriner gitu, menjadi apa yang disebut sekularisme. Sekularisasi itu baik, tapi sekularisme menjadi ideologis gitu kan. Nah, menjadi keras, menjadi doktrin lalu. Nah kalau menjadi doktrin, lalu dirinci, lalu ada ateisme di situ, lalu ada materialisme, ya, segala bentuk, lalu dalam metodologi menjadi positivisme, macam-macam itu. Nah, dan sekularisme itu sendiri. Nah, coba Anda perhatikan di sana. Sebetulnya itu bukan yang dimaksud oleh Habermas. Karena Habermas bicara tentang warga sekuler dan warga religius dalam sebuah demokrasi yang pluralistik. Jadi untuk Habermas, dia tidak mau bicara bahwa sekularisme itu suatu doktrin yang harus dibela. Dia memang mengatakan gini, memang pada akhirnya negara atau prinsip-prinsip sekularisasi harus dilakukan dalam kehidupan bernegara dalam situasi majemuk. Ya. Dia mengatakan itu, betul. Tapi dia tidak menjadi sekularistis loh. Dia mendukung sekularisasi, tapi tidak sekularistis. Nah, artinya gini, memang tidak ada cara lain kalau mau masyarakat ini menjadi modern dan menghormati kemajemukan, ya, maka norma-norma dalam negara modern itu harus menganut sekularisasi, bukan sekularisme loh, sekularisasi. Jadi memisahkan urusan agama itu sebagai urusan masyarakat dan politik itu urusan kenegaraan gitu loh. Nah, itu dia setuju. Nah, cuma terhadap sikap sekularistis yang substansial, saya kok yakin dia nggak setuju. Karena itu menjadi ideologi. Ya. Baik, itu Mas Yusuf. Oke, itu komentarnya Mas Yusuf. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Barangkali ada Mas Reza Maulana yang undang saya. Ya, mungkin Mas Reza mungkin mau bertanya. Dia kan nulis kan waktu itu, mau belajar. Waduh, disungkan ini. Hah? Iya. Iya. Makasih, saya sudah didesak untuk bertanya ini sama Pak. Ya, Anda prima causanya kan? Aduh. Ya, terima kasih banyak Pak Franky udah berkenan untuk gabung diskusi. Mohon maaf kalau ada yang suara-suara, soalnya di depan masjid ini. Iya. Ini sebetulnya saya satu menyalurkan dari kawan saya, Mas Fazlur Rahman. Beliau tanya, sejauh mana kategori Kantian dalam pengertian Habermas
dapat membentuk institusi politik dan demokrasi di tengah-tengah masyarakat kapitalistik dalam asumsi The Ordinary Business of Life dari Alfred Marshall. Itu dari kawan saya Fazlur Rahman. Ini yang dimaksud apa tuh kategori Kansian ini? Nah, coba. Itu imperatif kategoris atau republikanismenya, liberalismenya atau apa tuh? Sintesisnya. Tuh, nanti mungkin ditambahin. Atau etikanya. Atau kan pada umumnya gitu ya mungkin ya. Nah itu yang ngajukan ini kawan saya. Nanti mungkin dia tambahin penjelasan di chat itu. Mungkin saya yang ini jawabannya Mas Fazlur ini yang dipaparkan sebelumnya oleh Prof. Budi. Ya, yang mana ya? Kan yang mana ini? Konsep yang mana, Mas Fazlur? Konsep mana? Nah, saya lihat mungkin secara umum gitu Pak, bahwa kan itu mempengaruhi Habermas begitu. Oh begitu. Ya, gini. Kesulitan bagi kita ya, orang Indonesia nih, penting nih, dengan Kant ya. Pertama, Kant ini menuntut abstraksi tingkat tinggi. Jadi etikanya itu sebuah etika yang formalistik, rigorus. Nah, ketika orang Indonesia ya, orang kita itu atau agama-agama pada umumnya itu etika keutamaan, Aristotelian lah. Ada butir-butir, misalnya hendaknya kamu menjadi jujur, kamu menjadi setia, kamu menjadi soleh, kamu hormat kepada orang tua, itu semua butir-butir. Itu etika keutamaan. Menjadi seorang dengan karakter yang utama. Itu Aristotelian semua. Nah, etika Kantian itu membutuhkan abstraksi tingkat tinggi karena sekarang Kant itu hidup dalam situasi modern. Dan di dalam modernitas itu terjadi relativisme nilai. Sampai hari ini relativisme nilai. Bagi satu kelompok disebut benar, bagi kelompok lain dianggap nggak benar. Sekarang malah bagiku benar, bagimu nggak benar gitu kan. Jadi itu yang namanya relativisme nilai gitu ya. Itu terjadi dalam modernitas. Nah, Kant di abad 18 juga mengalami itu. Lebih dini daripada kita. Nah, lalu dia bagaimana nih untuk mengatasi relativisme nilai? Maka dia menyusun sebuah etika yang rasional, yaitu dengan apa yang disebut imperatif kategoris. Nah, imperatif kategoris itu intinya adalah asas universalisasi. Ya, intinya gini, apakah misalnya kebohongan bisa dijadikan aturan umum misalnya dalam sebuah masyarakat. Nah, itu harus bisa diuniversalkan atau tidak. Nah, menurut Kant itu gini. Kalau misalnya kita mau berbohong, kita lebih dahulu mikir gitu ya. Bisakah kebohongan kita universalkan sebagai suatu norma universal yang berlaku umum sebelum kita berbohong? Oke. Jadi nggak gini, apa kata Al-Quran dan apa kata Bible atau apa kata tradisi, apa kata kebudayaan, enggak. Itu semua tradisional itu. Sekarang yang kita pakai akal kita gitu ya. Semoga nangkap nih. Yaitu, bisakah kebohongan itu diuniversalkan? Nah, bayangkan sekarang kalau kebohongan menjadi norma universal, maka masyarakat bubar. Maka akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi kerusuhan, akan terjadi perpecahan dan sebagainya. Itu tidak kita kehendaki. Maka kebohongan tidak bisa kita jadikan norma, maka kebohongan salah gitu. Nah, jadi untuk
mengetes baik atau buruk bagi Kant itu lewat asas universalisasi, gitu ya. Nah, Habermas sebetulnya seorang Kantian. Dalam etika diskursus dia juga begitu. Cuma dia mengkritikkan, dia mengatakan nggak bisa seperti Kant, hanya seorang diri memikirkan apakah bisa diuniversalkan. Nah, menurut Habermas, kita harus menghadirkan orang-orang sebanyak mungkin yang tersangkut dengan sebuah norma untuk berbicara bersama. Apakah norma itu bisa diuniversalkan atau tidak? Misalnya tadi saya bilang tentang aborsi gitu ya, bisa nggak itu dokter dipanggil, ahli moral dipanggil, pelaku aborsi dipanggil, mungkin orang yang terlibat dengan persoalan itu dipanggil, lalu kita ngobrol di situ, melakukan diskursus. Nah, oke, lalu terjadilah norma itu. Nah, begitulah cara menghasilkan norma di zaman modern dengan diskursus. Mungkin Anda masih menggantung nih pertanyaannya karena tadi soal keseharian gitu kan. Ya, Mas Reza cocokkan dengan keseharian, betul ya? Iya. Iya, betul ya? Iya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya Mas Reza juga punya pertanyaan satu lagi, Pak. Itu tadi kan membacakan temannya Fazlur Rahman. Iya. Oh, yang Fazlur Rahman aja belum saya jawab itu yang tentang keseharian itu. Jadi ya jelas dengan keseharian ya. Jadi justru sekarang ini kita mendapatkan alat dari Habermas untuk menguji norma-norma bersama. Jadi tidak bisa secara arbiter semau gue gitu ya untuk menetapkan normanya sendiri, tapi harus kita berdiskursus gitu ya untuk menetapkan norma itu. Nah, pertanyaannya kan sudah ada konstitusi, sudah ada, iya memang ada. Jadi ada sistem norma yang sudah ada sistem norma yang belum ada yang sedang dibentuk. Ada juga usaha-usaha untuk merevisi norma yang sudah ada. Nah, itu semua bergerak bersama. Ini kesehariannya seperti itu. Nah, selama sebuah norma itu, misal, undang-undang Cipta itu ya, banyak yang nggak setuju kan waktu itu. Nah, selama itu masih berlaku, yang tidak setuju ya harus patuh dengan undang-undang itu. Sampai ada revisi lagi, kalau perlu mendesakkan sebuah revisi. Nah, ini bagian dari keberadaban. Nah, kalau nggak sabaran terus ya, hanya ribut, terus ya republik ya nggak pernah selesai. Jadi, di satu sisi ada sistem itu menjamin keamanan, di lain sisi ada gerakan. Nah, gerakan ini juga bisa merevisi sistem, tapi revisi juga tidak bisa total. Yang ada adalah reformasi dan bukan revolusi gitu loh dalam demokrasi. Nah, kira-kira begitu. Jadi jiwa dan badan harus dalam satu keutuhan. Kalau badan itu adalah sistem, jiwa itu adalah demokrasi. Nah, bayangkan kalau jiwanya besar ya, wah ribut terus ya, badannya rusak oleh idealisme terus gitu, tapi idealisme tidak pernah bersarang dengan pada sistem, ya gitu loh. Tapi kalau badannya yang kuat, tapi jiwanya kerdil gitu ya, tertindas, wah ini kayak zombie itu, nggak hidup, itu rejim otoriter. Nah, sistemnya kuat gitu ya. Yang bagus sistem dengan demokrasinya itu balance gitu ya, masyarakat sipilnya balance. Nah, maka apa yang disebut asas universalisasi Kantian itu tak lain daripada proses
deliberasi publik di dalam ruang publik lewat forum-forum, lewat gerakan-gerakan, lewat aktivitas media sosial. Sekarang banyak sekali kesempatan untuk itu, dan nanti kalau pemerintah kita semakin terbuka dan parlemen kita menjadi semakin kompeten, dia akan membuat departemen-departemen khusus untuk menangkap aspirasi publik, ya, lewat media, misalnya online, ya, itu seperti apa saja pembicaraan, statistiknya seperti apa keinginan dari masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat, responnya gimana terhadap undang-undang ini. Nah, kalau sistem itu jalan untuk menangkap aspirasi itu, dan itu dilakukan oleh para ahli gitu ya, dan itu sudah jalan di Eropa ya, maka ada diskursivitas antara sistem dengan demokrasinya. Tapi juga ada stabilitas gitu ya, terus begitu. Ada dialog antara sistem dengan demokrasi. Nah, maka dari itu kita sedang menuju ke sana. Nah, kalau itu dirusak oleh gerakan-gerakan radikal, ya hancur. Gerakan radikal itu ibarat jiwa dari seseorang yang dirasuki setan. Iya, lalu dia ngamuk, merusak badannya, meronta-ronta. Badannya sistemnya rusak lalu. Sistemnya rusak. Nah, yang sebaliknya, kalau badannya yang kuat, tapi jiwanya kerdil, itu otoriter, fasisme. Itu. Otoriter. Wah, birokrasinya kuat sekali. Ya. Wah, tapi tidak ada kreativitas, tidak ada perubahan. Semua diawasi oleh sistem surveillance, ya, surveillance. Nah, untuk hidup sehari-hari, jalan sih menurut saya. Bisa didamaikan. Asal kita tahu aja bagaimana menginterpretasi Habermas ya. Begitu Mas Reza. Oke. Mas Reza, Anda di mana? Di Surabaya ya? Iya Pak, di Surabaya Prof. Kuliahnya di mana kuliahnya? Di UNER dulu Prof. Alhamdulillah. Nah, Gitu. Fakultas? Divisi Prof. Fisip. Oke, ya. Iya. Oke. Mungkin Mas Reza mau melanjutkan pertanyaannya, silakan. Setelah itu kita tambahi dengan satu penanya lagi ya. Ya barangkali ini kan ada banyak yang bertanya, harus bersabar dulu ya, tidak nafsunya jangan kita soalnya terbatasi oleh waktu. Silakan Mas Reza. Mungkin singkat aja Prof ya. Soalnya saya sangat tertarik saat mengkaji tentang agama dan possekularisme. Nah tadi kan Prof bilang bahwa masyarakat possekuler itu ternyata tesis sekularisasi itu tidak terwujud. Agama masih ada. Dan tidak ada tapi masih diperhitungkan dalam demokrasi. Nah, dengan munculnya tokoh-tokoh ateis yang begitu wow, bahkan bukunya diterjemahkan masif di Indonesia, orang-orang bilang ini buku-buku bestseller. Tapi kenapa kok agama itu pada endingnya di era yang katanya sangat kuat rasionalitasnya, modernisasi, kalau Dawkins itu bahkan berdebat dengan Mediasan itu, agama itu udah enggak perlu lah, itu adalah delusi ketuhanan katanya. Itu agama masih bertahan, dan bahkan sekarang di ranah politik mereka masuk. Banyak partai-partai di Jerman pun kan yang kuat partai Kristen kan ya. Iya. Nah, itu kenapa mereka masih bisa bertahan, Prof? Begitu. Nah, logis lah. Agama itu memberikan makna dalam hidup ini. Sulit loh hidup tanpa makna gitu ya. Dan makna yang diberikan oleh agama itu makna yang mendasar, yang sifatnya ontologis ya, sifatnya metafisis. Ya. Nah, itu menyangkut makna, bahkan bukan hanya makna hidup, makna setelah hidup juga gitu ya. Jadi memberikan makna dan harapan bahkan ya terhadap sesuatu di balik kematian gitu kan, sesuatu di balik kematian. Nah itu kalau saya sih ngomongnya gini, harapan di balik mati
itu berguna untuk kehidupan. Jadi coba bayangkan ya, Anda sakit. Waduh, sudah setengah mati tuh sakit. Tapi Anda diberi harapan loh oleh agama, misalnya semua ada di tangan Tuhan. Meninggal, kamu tidak sia-sia hidup di dunia ini karena ada kehidupan setelah mati. Ya, mati ya. Kita berharap surga gitu kan. Nah, itu kan membuat orang yang sedang bergumul dengan penyakit punya harapan gitu. Tapi bandingkan dengan ateisme misalnya, mengatakan gini, wah udahlah kamu sakit, memang kamu itu organisme lemah ya, ini gen lemah, jadi rusak genmu itu sejak awal memang sudah, usiamu memang udah, usia pakainya udah hilang lah, udah. Jadi terima aja lah kematian, memang semua manusia akan mati dan kayak anjing, tumbuh-tumbuhan, itu kan mati. Untuk apa takut kematian? Anggap aja mati itu tidak pernah dilahirkan. Gitu, bahwa kenapa takut mati? Selama hidup kita belum mati, setelah mati kita tidak hidup lagi gitu kan? Udah nggak usah takut, mati aja, song-song kematian gitu ya. Nah, kamu adalah organisme yang ya aki ya, kadang-kadang aki mobil kan juga bisa swak ya, lalu mati gitu kan, wajar gitu. Nah, kalau seperti itu di hadapan pasien, kira-kira pasiennya gimana ya? Pasiennya kan ya udahlah. Kayaknya kalau pasien itu ateis pun ya, dia masih ingin tenang. Dokter akan punya obat untuk ini. Nah, ada temuan lagi. Meskipun mungkin nggak ada atau apa, tapi tetap ingin diberi harapan. Jadi agama itu memberikan harapan dan memberikan makna. Nah, hidup, jadi manusia itu adalah makhluk yang itu bermakna. Tapi dia tidak tahan hidup yang tidak bermakna. Dia bisa mati, tapi kematian bermakna. Nah, cukup banyak. Patriotisme misalnya, bahkan radikalisme ya, itu mati yang bermakna bagi mereka ya. Kehidupan yang tanpa makna, nggak tahan. Banyak orang bunuh diri di Eropa. Anak-anak muda banyak ya, anak-anak muda banyak. Di Jepang, nggak ada makna lagi untuk hidup. Orang Jepang malu gitu ya, lalu udah habisi hidup. Nah, jadi kenapa agama bertahan? Dia gudang makna. Bukan hanya gudang makna, ada kebenaran di dalamnya yang bisa digali. Nah, maka dari itu Habermas menulis 2 buku tebal ya sekarang ya. Auch eine Geschichte der Philosophie. Juga sebuah 2 buku tebal, usia 90 dia nulis itu. Saya belum baca. Itu 1.700 halaman. Tentang bagaimana agama berperan di dalam sejarah filsafat. Filsafat Yunani, filsafat Konfusius. Pokoknya gini, setelah baca buku itu, orang-orang sekuler akan tahu bahwa nggak ada itu sekularisme yang bebas agama. Sekularisme itu juga dihasilkan dari proses di dalam agama itu sendiri. Gitu. Menarik, kan? Menarik. Kapan-kapan harus saya baca habis. Berat. Ya. Oh, oke. Ada sedikit waktu lagi, barangkali mungkin masih bisa satu pertanyaan ya Pak Prof ya. Ya. Oke, ini ada satu lagi dari KSB, namanya
Mungkin barangkali yang resen KSP Muhammad siapa nama dirimu? Iya. Muhammad Haidar Ali. Oke, Muhammad Haidar Ali, silakan. Silakan. Enggak, Nah, cuma ya mau halo, tanya halo, aja sih. halo Mas Halo. Haidar. Mas Haidar ada Iya, di iya. mana, Mas? Saya di Serang, Pak. Oh, dekat saya dong. Oh, di mana, Pak? Saya di Serpong. Oh, Serpong. Oh Wah, iya, waktu itu kapan-kapan naik KRL ke sana, Pak. ada apa namanya vaksinasi di sana, tapi saya nggak ikut ya. Mereka vaksinasinya di Serang. Anda apa kuliah di mana? Saya di Esa Unggul, Pak. Oh, di Serang ada? Oh, Atau... enggak, di Tangerang, Esa Oh, Unggul. oh iya. Di Bekasi, di Bekasi. Oke. Di Harapan Indah. Ya, iya. Oke, Mas, salam kenal ya. Oh iya, salam kenal, Pak. Ya, mungkin 3 menit insya Allah cukup lah. Iya, ini saya Pak, apa? Sempat ini ya, untuk forum, apa namanya, ruang publik tadi, yang dikemukakan oleh Habermas itu tadi, harus bebas gitu kan ya, harus bebas, tidak boleh dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, suku, agama, atau apapun kan gitu ya. Ini pemahaman saya tentang sejarah di Indonesia. Dulu Indonesia itu kan sebelum negara Indonesia terbentuk itu apa ya? Dulu diperjuangkan oleh banyak kalangan. Nah, salah satunya dan yang terbesar waktu itu kan juga dari kalangan agama. Syarikat Islam itu dulu, awal-awal dulu itu kan Pak ya. Nah, akhirnya syarikat Islam dan akhirnya juga bersama dengan pemuka-pemuka agama yang lain bersepakat berdirinya suatu negara yang bebas dari kolonialisasi dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika merdeka ada sidang konstituante. Lah, sidang konstituante ini tadi itu kan kita pakai Pancasila yang sekuler atau kita pakai Nasir kalau nggak salah ya. Nah, tapi justru sidang ini tuh dihentikan. Tapi tidak dihentikan apa ya? Tapi justru malah dihentikannya itu sama bukan dari kelompok agama, tapi malah dari kelompok politik, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya coba merefleksikan dengan negara-negara yang lain, misalkan kayak di Eropa. Justru kalau di Eropa kan ada negara ingin bebas dari tekanan kerajaan. Kalau nggak salah gitu Pak ya, mohon koreksinya. Terlepas dari negara-negara monarki yang itu pakai alat agama. Nah, akhirnya saya di sini kok beda ya. Jangan-jangan begini, agama ketika memakai politik bisa jadi hasilnya baik, tapi ketika politik memakai alat agama, nah ini yang jadinya malah apa ya, terkesan banyak rasionalisasi yang apa, mengutamakan ketundukan, akhirnya dijadikan sebuah alat politik. Nah itu begitu. Jadi ada, nah kira-kira untuk fakta sejarah yang seperti itu, gimana Habermas ketika memandang ruang publik ini? Jadi kan soal yang Anda ajukan gini, ketika agama memakai politik baik-baik saja, ketika politik memakai agama buruk-buruk begitu ya? Iya. Iya. Itu terlalu menyederhanakan juga sih perkataan itu. Jadi baik agama dan politik itu mempunyai kompleksitas sendiri dan interaktivitasnya nggak bisa disederhanakan mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian gitu ya. Contohnya justru dari masyarakat kita di Indonesia. Nah, sejarah yang terjadi dengan kebangkitan nasional di mana peranan agama Islam misalnya dalam memperjuangkan nasionalisme dan Republik Indonesia gitu ya. Itu kan tidak bisa dikatakan bahwa agama menggunakan politik loh, nggak bisa. Itu lebih tepat adalah umat beragama ya yang juga mempunyai pemikiran nasionalisme itu bergerak di dalam politik kan begitu. Jadi nggak bisa disederhanakan di situ agama menggunakan politik, nggak bisa. Nah, lalu tentang sidang konstituante itu juga ya kalau kita lihat semua yang ada dalam sejarah ini itu tidak bisa kita sederhanakan begitu saja dengan konsep ruang publik dari Habermas. Nah,
Kenapa? Karena masa lalu Indonesia ini belum demokratis. Bahkan di era Soekarno pun belum. Memang kita pernah mempunyai pemerintahan parlementer waktu itu yang tidak dengan konstituante ya, dan yang disebut gagal. Kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang soal liberalismenya, sekarang liberal banget loh sekarang dibandingkan dulu ya. Nah, ya kita belum bisa menyebut demokrasi kita matang saat itu. Tapi Orde Baru tumbang, lalu kita masuk dalam reformasi. Usia reformasi ini sudah 2 dasawarsa lebih loh. Kita harus bisa dengan tegas mengatakan kita sudah berdemokrasi sekarang. Sebuah sistem yang bisa bertahan 20 tahun lebih ya. Mosok kita katakan sistem itu belum matang. Sistemnya udah matang loh. Cuma orangnya belum matang ya. Tapi oke lah. Sistemnya matang, maka kekuasaan lewat pemilu ada safety ya. Jadi nggak mudah kita masuk dalam chaos baru gitu kan. Itu terbukti selama ini. Nah, maka menurut pendapat saya sih ya, untuk menanggapi respon Anda atau pertanyaan Anda, agama dan politik itu mempunyai kompleksitas masing-masing, dan keduanya tidak bisa dikatakan mana yang lebih dahulu, siapa yang memakai atau apa. Tetapi ada orang-orang atau politikus-politikus, orang nih, yang menginstrumentalisasi agama. Tapi juga ada orang-orang religius yang menemukan aspirasi religiusnya, ingin melaksanakan jalur politik. Itu ada. Nah, di dalam demokrasi, orang-orang religius yang mau merealisasikan aspirasi religiusnya di jalur politik harus ikut mekanisme negara hukum demokratis. Gitu. Jadi dia harus bicara dalam bahasa publik, legislasi publik, gitu. Jadi misalnya Anda punya ide religius gitu ya tentang masyarakat, silahkan dimasukkan di dalam DPR untuk digodok di sana, apakah bisa disepakati atau tidak. Kenapa tidak ya? Kan banyak ide religius ya, banyak yang bagus ya. Salah satu yang bagus menurut saya kayak misalnya gini, bisnis halal misalnya ya, di mana kartu kredit itu dibatasi hanya kepada yang halal misalnya ya. Untuk beli alkohol nggak bisa kan, bagus juga kan, bisa membatasi kan. Nah, jadi ada ide-ide yang menarik kan di sana, kenapa tidak? Tapi harus menjadi keprihatinan bersama, tidak bisa begitu saja. Begitu kompleks. Oke. Ya emang mungkin waktunya kurang Pak ya. Ya, mungkin barangkali bisa dilanjutkan kesempatan yang lain atau mungkin ada bisa menghubungi Prof. Budi Hardiman guru mungkin. Oke. Dari Prof. Budi Hardiman tentang negara, hukum, demokrasi, dan Habermas ya. Tentu ada beberapa di antara kita puas ya. Ada semacam kelainan, maksudnya kelainan itu menjadi lain dengan ide-ide yang mungkin barangkali belum terjawab gitu ya. Itu dari
Hardiman. Sebelum kita tutup, Prof, mungkin Prof berkenan untuk foto bersama dengan kita gitu. Ya, dia di Zoom ini foto virtual bahasanya, nggak agak sedikit aneh, tapi itu yang terjadi ketika kita masuk Zoom, ada foto virtual juga gitu. Ya, gitu Prof. Ya. Mungkin yang biasa melakukan foto, saya masukkan, mungkin bisa saya jadikan host ya. Oke. Oke. Bisa di Silakan masukkan. cam teman-teman.